pelanggan yang kami hormati. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas C Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2021 Universitas Jenderal Sudirman. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil survei kualitas pelayanan PT KAI yang telah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firdana Siva Rahmalia dengan NIM F1B021094. Kemudian sebelah kanan saya ada Zulfan Nerva Harta Diputra dengan NIM F1B021095. Yang ketiga ada Bening Esa Kinasi dengan NIM F1B021102. Ada Salma Aluri Saskia dengan NIM F1B021107. Dan yang terakhir ada Yeni Rahmawati dengan NIM F1B021117. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih pelayanan publik itu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan ataupun rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang baik, ada 5 karakteristik yang harus diperhatikan. Yang pertama, bukti langsung atau tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan juga sarana komunikasi. Yang kedua, kehandalan atau reliability, yaitu kemampuan petugas memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan juga memuaskan. Yang ketiga, daya tanggap atau responsiveness, yaitu keinginan petugas untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat dan juga tanggap. Yang keempat, jaminan atau assurance, yaitu mencakup kemampuan petugas untuk memberikan suatu kepercayaan dan memberikan perlakuan baik kepada pelanggan. Oke, lalu ada PT KAI. PT Kereta Api Indonesia atau disingkat PT KAI adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki produk utama berupa layanan transportasi umum dengan kereta api. Adapun layanan yang disediakan PT Kereta Api Indonesia mencakup angkutan penumpang dan barang. PT KAI terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi para pengguna layanannya. Adapun sekarang PT KAI sudah memiliki sejumlah anak perusahaan seperti KAI Service, KAI Bandara, KAI Komuter, KAI Wisata, KAI Logistik, dan KAI Properti. Masing-masing anak perusahaan memiliki fokus layanan yang berbeda-beda untuk mengirimkan barang. Sebagai salah satu BUMN yang terus dapat memberikan layanan transportasi, PT KAI telah melalui perjalanan sejarah yang panjang, yang dimulai sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, kami memiliki desain penelitian. Desain penelitian kami berjudul Kualitas Pelayanan PT KAI, dengan tujuan mengetahui kualitas yang sudah diberikan oleh PT KAI. Lalu ada metodenya adalah kuantitatif. Berikutnya hasil survei. Lewat survei yang sebelumnya dilakukan dengan diisi kurang lebih 69 responden yang tersebar di berbagai wilayah yang diantaranya Banyumas, Tegal, Brebes, Bandung, Bogor, Bekasi, Jakarta, dan Malang dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam, responden memberikan ide dan tanggapannya. Responden menanggapi pernyataan yang pertama terkait sikap yang diberikan oleh petugas dalam memberikan layanan dengan jawaban setuju sebesar 60,9%. Dan sebagai lainnya menjawab sangat setuju sebanyak 39,1%. Hal ini menandakan bahwasannya attitude petugas layanan sudah baik dan sesuai dengan prinsip layanan prima yang pertama, yaitu memiliki, menjaga, dan meningkatkan sikap yang ramah dan profesional. Berikutnya terkait aspek ketelitian dan ketepatan waktu oleh petugas layanan. Sebagian besar responden menjawab setuju dengan besaran persentase sebanyak 58%. Dapat disimpulkan petugas layanan dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan kriteria kinerja pelayanan, yaitu reliabilitas, yang diantaranya mementingkan ketelitian dan ketepatan waktu. Selanjutnya berkaitan dengan petugas layanan yang sigap dalam membantu pelanggan.
62,3% setuju bahwa petugas layanan KAI sigap, yang mana hal tersebut sesuai dengan standar mutu pelayanan prima terkait aspek tindakan. Yang keempat, responden memberi tanggapan setuju sebanyak 63,8% berkenaan dengan pengetahuan skill petugas layanan. Responden setuju bahwasanya petugas layanan dalam bertugas memiliki skill yang sudah baik. Hal ini berkenaan dengan kriteria kinerja pelayanan, yaitu terkait kecakapan petugas layanan yang mana para petugas tersebut menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Berikutnya, sebanyak 59,4% setuju bila petugas layanan merespon keluhan pelanggan dengan baik, serta solutif akan keluhan yang diberikan. Dapat dikatakan, petugas layanan sudah menerapkan salah satu kriteria standar prima, yaitu responsif. Artinya, petugas harus mencatat identitas dan fokus pada keluhan pelanggan, meyakinkan pelanggan, dan memberikan solusi atas keluhan yang disampaikan. Hal tersebut sudah disetujui oleh sebagian besar responden. Selanjutnya terkait ruang tunggu yang nyaman, aman, dan bersih. Sebagian besar responden dengan suara 59,4% setuju bahwa pemberian pelayanan terkait kenyamanan sudah terpenuhi dengan baik. Hal ini ditandai tempat pelayanan sudah menyediakan ruang tunggu yang nyaman, aman, dan bersih, dan dilengkapi dengan fasilitas yang lain. Selanjutnya, lanjut ke hasil survei dari kuesioner nomor 7 dan 8 yang menyatakan bahwa petugas layanan memperhatikan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan baik di boarding area maupun di customer service. Dari kedua kuesioner ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju petugas layanan sudah memperhatikan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan baik dalam ruang boarding area maupun ruang customer service sesuai dengan aspek kriteria pelayanan prima. Lalu ditandai dengan sudah tersedianya boarding area dan ruang customer service yang sangat layak digunakan. Selanjutnya masuk ke hasil survei kuesioner nomor 9. Petugas layanan dinilai sudah menerapkan pelayanan dalam menginformasikan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta sesuai dengan standar pelayanan. Sesuai dengan standar pelayanan minimum, informasi yang jelas dan mudah dibaca. Berdasarkan hasil survei tersebut, responden sangat menyetujui hal tersebut. Selanjutnya masuk ke hasil survei dari kuesioner nomor 10 dan juga 11 yang menyatakan bahwa responden sangat setuju bahwa petugas layanan sudah memperhatikan keamanan, kebersihan, kenyamanan di dalam kereta sebagaimana sesuai dengan 6 aspek yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan SPM angkutan orang dengan kereta api baik di stasiun maupun di dalam kereta api. Kemudian kuesioner nomor 11, mayoritas responden setuju bahwa petugas layanan sudah memperhatikan kualitas penyajian makanan di dalam kereta, baik dari segi rasa, kebersihan, dan waktu penyajiannya. Selanjutnya, hasil survei dari kuesioner nomor 12 yang menyatakan biaya pelayanan yang diberikan kepada PT KAI sudah sebanding dengan kualitas pelayanan yang diterima. Sebagian besar responden setuju bahwa biaya pelayanan yang diberikan oleh PT KAI sudah sebanding dengan kualitas dan pelayanan yang diterima. Hal ini didukung sebagaimana dengan kuesioner-kuesioner sebelumnya yang memberikan hasil bahwa kualitas pelayanan yang responden terima sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Masuk pada hasil survei yang terakhir nomor 13 yang menyatakan bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT KAI. Sebesar 58% mayoritas responden atau masyarakat setuju bahwa pelayanan yang diberikan oleh PT KAI hasilnya adalah memuaskan. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan minimum dan prima yang dilakukan oleh para petugas layanan. Dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sebagian responden kami menyatakan bahwa pelayanan yang diterapkan sudah memenuhi SOP yang ada dan juga petugas atau pegawai sudah sesuai dengan kriteria pada standar kriteria petugas yang sudah ditentukan oleh PT KAI.